Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua ya. Kabarnya sehat ya? Sehat, Pak. Ya, alhamdulillah. Hari ini kita akan melanjutkan materi akuntansi syariahnya, yaitu tentang akuntansi wakaf. Nanti misalnya ada yang mau tanya, teman-teman bisa manfaatkan kolom chatnya ya. Silakan ditanyakan di chat, atau bisa raise your hand kemudian tanya langsung. Itu ya, silakan disiapkan. Terserah mau alat tulis ataupun mau note di HP ataupun di komputer teman-teman masing-masing ya. Barangkali ada yang penting silakan bisa dicatat, walaupun ini sudah direkam ya, nanti seperti biasa rekamannya saya kirim ya. Ya, kita masuk ke materi, yaitu tentang akuntansi wakaf. PowerPoint-nya sudah kelihatan ya? Sudah, Pak. Oke, ya. Kita mulai dari definisi wakaf. Secara bahasa, wakaf itu artinya menahan, yang berasal dari kata wakafa. Artinya menahan harta untuk diwakafkan. Ini secara bahasa ya. Sedangkan secara etimologi, ya, wakaf itu menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah SWT. Nah, kepemilikan ya, harta yang dimiliki itu berpindah kepada Allah SWT. Walaupun sebenarnya apa yang kita miliki ya dari organ tubuh ataupun harta-harta kita yang lain itu sebenarnya milik Allah SWT ya. Itu secara hakikinya ya, secara hakikinya. Nah, ini di wakaf ini ya, setelah kemudian seseorang berikrar ya, atau mewakafkan hartanya, nah ini kepemilikannya berpindah kepada Allah SWT. Jadi maka ya ia bukan milik pewakaf lagi dan juga bukan milik penerima wakaf. Sehingga atas harta wakaf yang diwakafkan ya itu tidak dapat dijual. Tidak dapat dijual, ya, kemudian tidak dapat dihibahkan ataupun diwariskan atau apapun yang dapat menghilangkan kewakafannya. Mungkin di daerah teman-teman ya, di desa ataupun di kota tempat teman-teman tinggal, itu kan banyak fenomena-fenomena wakaf, ya, mulai dari wakaf tanah, wakaf gedung, ya, ataupun wakaf yang benda-benda yang bergerak, ataupun wakaf masjid biasanya ya. Nah, kalau pengertian secara utuhnya, ya, ini ada di hadis riwayat Bukhari. Ya. Bersedekahlah dengan pokoknya, ya, bersedekahlah dengan pokoknya, kemudian tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan, tetapi hasilnya dibelanjakan. Jadi, misalnya ada wakaf kendaraan, ya, atau wakaf kos-kosan. Nah,
ada orang mewakafkan kos-kosan. Ya, jadi mewakafkan rumah dibuat kos-kosan. Nah, rumah kosnya itu bukan miliknya orang yang mewakafkan, bukan juga milik yang menerima wakaf rumah kos-kosan itu. Tapi itu miliknya Allah SWT. Nah, nanti siapa pengelola wakaf tersebut? Ya, siapa pengelola wakaf dari rumah kos-kosan tersebut? Misalnya diwakafkan melalui badan wakaf atau diwakafkan melalui pengelola masjid atau diwakafkan melalui lembaga amil zakat. Ya, nah nanti misalnya diwakafkan melalui lembaga amil zakat. Lembaga amil zakat itu bukan kemudian si pemilik harta wakaf, ya, ataupun rumah kos-kosan itu bukan juga miliknya orang pewakaf, tapi sudah menjadi milik Allah SWT. Nah, tapi nanti hasil dari rumah kos yang diwakafkan, ya, hasil dari rumah kos yang diwakafkan itu boleh dibelanjakan atau boleh digunakan untuk pemberdayaan masyarakat. Ya, makanya kemudian 2017 ya, kalau nggak salah 2017 akhir itu ada inisiasi pendirian Bank Wakaf Mikro Syariah, ya, yang itu basisnya dari pesantren. Nah, itu basisnya dari pesantren. Nah, itu adalah dana wakaf yang dihimpun melalui Basnas ataupun melalui BWI, ya, Badan Wakaf Indonesia. Nah, kemudian disalurkan ke pondok pesantren yang untuk dibuat bank wakaf mikro syariah. Nah, yang di situ dana yang terkumpul, ya, dana yang terkumpul dari wakaf itu ya bukan miliknya orang yang mewakafkan, bukan miliknya BWI, ya, bukan miliknya Basnas, tapi itu milik Allah SWT. Namun hasil dari pemberdayaan wakafnya itu bisa dibelanjakan untuk kebutuhan masyarakat. Begitu ya, ini definisi tentang wakaf. Nah, apa perbedaannya dengan infak dan sodakoh? Ya, kalau wakaf itu menyerahkan kepemilikan suatu barang kepada orang lain. Sedangkan infak atau sodakoh itu menyerahkan kepemilikan suatu barang kepada pihak lain. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, hak milik atas barang dikembalikan kepada Allah. Sedangkan kalau infak atau sodakoh, hak milik atas barang diberikan kepada penerima sodakoh. Perbedaan yang ketiga, objek wakaf, ya, tidak boleh diberikan atau dijual kepada pihak lain. Sedangkan kalau infak atau sodakoh, ya, objeknya itu boleh diberikan atau dijual kepada pihak lain. Perbedaan yang keempat, ya, manfaat barang biasanya dinikmati untuk kepentingan sosial tadi, untuk pemberdayaan masyarakat, ya, ataupun untuk mengurangi tingkat kemiskinan di suatu daerah. Ya, itu dari manfaat dari wakaf yang produktif, ya, kalau yang produktif. Kemudian kalau infak atau sedekah, manfaat barang dinikmati oleh penerima sedekah atau infak tersebut. Perbedaan yang selanjutnya, ya, objek wakaf biasanya kekal zatnya. Sedangkan sedekah atau infak itu tidak harus kekal zatnya. Kemudian yang selanjutnya, ya, perbedaan yang selanjutnya, pengelolaan objek wakaf diserahkan kepada administratur yang disebut nazir atau mutawali. Ya. Sedangkan infak atau sedekah,
pengelolaan objek sedekah atau infak ya diserahkan kepada si penerima. Nah, ini sedikit perbedaan antara wakaf dengan sedekah. Bisa dilanjut ya. Oke, ini ada yang baru masuk. Kita admit dulu biar bisa gabung di kelas ya. Nah, kita ke sejarah wakaf. Nah, nanti sampai ketemu dasarnya ya, dasar dari wakaf. Nah, ini sejarah wakaf. Nah, jadi pertama sejarah pada masa Rasulullah. Ada di ya kan dari As-Saukani. Jadi kami bertanya tentang mula-mula wakaf dalam Islam. Ya, orang Muhajirin mengatakan adalah wakaf Umar. Sedangkan orang Ansor ya mengatakan wakaf pertama kali adalah pada masa Rasulullah SAW. Kemudian ada pada masa dinasti Islam, ya, ada pada masa dinasti Islam, ada di dinasti Bani Umayyah ya yang kemudian mendirikan lembaga wakaf, khususnya administrasi wakaf pertama kali di Mesir di bawah pengawasan seorang hakim. Ya, kemudian ada di masa dinasti Abbasiyah terkait administrasi pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh lembaga-lembaga independen, ya, lembaga-lembaga independen yang disebut sebagai Sodur al-Wukuf. Kemudian ada pada masa dinasti Ayyubiyah, ya, yang mewakafkan tanah-tanah Baitul Mal, ya, tanah-tanah Baitul Mal bagi kemaslahatan masyarakat pada dinasti tersebut. Ya. Nah, kemudian ada sejarah wakaf dari Al-Mamluk ya, tentang sistem pendidikan dan pembangunan perpustakaan untuk meningkatkan literasi ya tentang pengetahuan. Ya. Dibuatlah wakaf yang ini ya, yang prefer terhadap pendidikan, yaitu dengan didirikannya pembangunan perpustakaan umum. Ya. Kemudian ada pada masa dinasti Utsmani. Di sini ada pencatatan wakaf, ya, kemudian ada sertifikasi wakaf, bagaimana pengelolaan wakaf, ya, upaya mencapai tujuan wakaf dan melembagakan wakaf dalam realisasi wakaf dari sisi administrasi dan perundang-undangan. Ini pada masa dinasti Utsmani. Kalau di Indonesia, ya, kalau di Indonesia sendiri terkait wakaf itu ada mulai dari tahun 2003 ya undang-undangnya, undang-undang tahun 2003 tentang wakaf. Nanti bisa dibuka ya isinya apa saja. Dan sampai sekarang itu sudah mulai banyak ya terkait pengelolaan wakaf. Bahkan jenisnya pun sekarang ada yang namanya cash wakaf ya, atau wakaf uang atau wakaf produktif tadi. Kemudian kenapa ada bank wakaf mikro syariah itu. Kalau dulu mungkin kalau berbicara tentang wakaf atau membahas tentang wakaf itu masih seputar wakaf tanah, wakaf masjid, ya, ataupun wakaf ini ya, wakaf musola kayak begitu ya. Nah, sekarang sudah mulai banyak ya jenis-jenis wakaf produktif. Nah, ini masih ada yang baru gabung juga ya.
Selanjutnya adalah jenis-jenis wakaf. Nah, berdasarkan peruntukannya, wakaf itu ada wakaf ahli, ya, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga dan lingkungan kerabat sendiri. Ini wakaf ahli. Kemudian ada wakaf khairi atau kebajikan. Adalah wakaf yang secara tegas untuk kepentingan keagamaan atau untuk kepentingan kemasyarakatan, ya, kebajikan secara umum. Kemudian berdasarkan jenis hartanya, wakaf ada benda yang tidak bergerak, ya, seperti hak atas tanah, ya. Kemudian ada tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah. Ya. Kalau dulu ya, itu ada wakaf kebun kurma, ya, wakaf kebun kurma di zamannya Khalifah Umar bin Khattab. Ya. Nah, yang sampai sekarang, ya, kebun kurmanya itu masih bermanfaat untuk orang banyak, tapi orangnya sudah meninggal. Ya. Orangnya sudah meninggal, tapi yang diwakafkan itu masih bermanfaat, ya, berupa kebun kurma. Ya. Kemudian ada benda tidak bergerak lainnya. Yang kedua ada benda yang bergerak selain uang, ya, benda bergerak selain uang. Misalnya kendaraan, kemudian air, ya, bahan bakar minyak. Makanya sekarang, ya, mungkin 2 tahun ke belakang, ya, 2 tahun ke belakang sampai dengan sekarang itu ada wakaf pengeboran sumur, ya, untuk penyediaan air bersih. Nah, biasanya melalui masjid-masjid. Nah, itu yang melakukan biasanya dari lembaga zakat. Ya, lembaga zakat menghimpun dana wakaf yang digunakan khusus untuk penyediaan air bersih. Ya, pengeboran sumur bor, ya, itu biasanya kemudian ditaruh di dekat masjid atau musola, ya, untuk menyediakan air bersih. Ataupun bisa juga wakaf bahan bakar minyak. Ya, kalau di Indonesia mungkin belum ramai, ya, terkait wakaf bahan bakar minyak. Yang sudah ramai, ya, 2 tahun ke belakang itu adalah wakaf penyediaan air bersih. Ada juga wakaf haki, ya, wakaf haki, hak atas kekayaan intelektual. Itu juga bisa diwakafkan. Jadi dari situ kan nanti dapat ini, ya, semacam kayak royalti, ya, dapat royalti. Nah, royaltinya itu bukan miliknya orang yang membuat karya atau bukan miliknya orang yang menerima karya, tapi ya miliknya Allah SWT, sehingga royaltinya nanti bisa dimanfaatkan untuk masyarakat. Ya, jadi buat kalau sekarang ini lagi rame, ya, lagi rame buat startup, kemudian buat fintech. Nah, silakan mewakafkan startup-nya, mewakafkan fintech-nya, ya, berlomba-lomba dalam kebaikan, kemudian nanti royaltinya bisa digunakan untuk pemberdayaan masyarakat. Ya. Yang ketiga ada benda bergerak berupa uang, ya, benda bergerak berupa uang tadi, cash wakaf, ya, yang sering disebut wakaf produktif, ya, atau wakaf tunai. Nah, ini jenis wakaf berdasarkan jenis hartanya. Kemudian jenis wakaf berdasarkan waktu itu ada mu'abad, yaitu wakaf yang diberikan untuk selamanya, ya, wakaf yang diberikan untuk selamanya. Kemudian ada wakaf mu'aqad, yaitu wakaf yang diberikan dalam jangka waktu tertentu. Nah, contohnya begini, ya. Nah, misal orangnya masih hidup, ya, orangnya masih hidup,
kemudian tanahnya banyak, ya, tanahnya banyak. Nah, salah satu di antara tanahnya diwakafkan, ya, diwakafkan untuk selamanya. Ini namanya mu'abad. Tapi ada yang mewakafkan tanah, ya, contoh ada di daerah Gunung Pati itu ya, nah, di sana di daerah sekitar UNES itu ada salah seorang yang mewakafkan tanahnya untuk dibuat pondok pesantren, ya. Tapi ada jangka waktunya, ya, ada jangka waktunya karena memang belum digunakan untuk misalnya untuk berkebun atau belum digunakan untuk dibangun rumah untuk tempat tinggal, ya, ataupun sudah punya tempat tinggal, akhirnya tanah tersebut diwakafkan, ya, tanah tersebut diwakafkan. Tapi ada jangka waktunya, misalnya 10 tahun, ya, 20 tahun, nah, yang kemudian itu dibuat untuk pondok pesantren, ya, pondok pesantren tahfidz Quran, ya, itu ada. Kalau teman-teman mau survei silakan, nanti itu ada di daerah Gunung Pati, ya, di dekat UNES. Ini kalau jenis wakaf berdasarkan waktu. Ya, ada mu'abad dan mu'akot. Bedanya kalau mu'abad itu yang selamanya, mu'akot itu yang ada jangka waktunya. Kemudian ada jenis wakaf berdasarkan penggunaan harta yang diwakafkan. Yaitu ada mubazir atau zat, ya, adalah harta wakaf yang menghasilkan pelayanan masyarakat dan bisa digunakan secara langsung. Misalnya madrasah, rumah sakit, ya ini sudah banyak, ya. Nah, dulu awalnya mungkin madrasah. Nah, sekarang sudah banyak juga rumah sakit. Kalau yang terkenal dulu ada di Palung, ya. Itu wakaf rumah sakit khusus untuk kaum duafa, ya, kaum duafa atau kaum papa, ya, yang memang kurang mampu, kemudian butuh pengobatan, ya, akhirnya berobat di rumah wakaf tersebut, rumah sakit wakaf tersebut. Selanjutnya ada mistis mari, yaitu harta wakaf yang ditunjukkan atau yang ditujukan untuk penanaman modal dalam produksi barang-barang, ya, dan pelayanan yang dibolehkan secara syar'i dalam bentuk apapun, kemudian hasilnya diwakafkan sesuai keinginan pewakaf, ya. Jadi mewakafkan untuk penanaman modal dalam produksi barang, misalnya wakaf mesin produksi ataupun wakaf sawah, ya, wakaf kebun kurma, ini masuk ke sini, ya. Nah, sasaran dan tujuan wakaf. Nah, jadi semangat keagamaan untuk memperoleh ridho Allah SWT. Ini ada di Quran surat 5, ya, ayat 35. Nanti silakan teman-teman tadabburi lagi, ya. Nah, dibuka-buka lagi Al-Qur'annya. Kemudian semangat sosial sebagai bukti partisipasi dalam pembangunan masyarakat. Ya, motivasi keluarga sebagai sarana mewujudkan rasa tanggung jawab kepada keluarga, ya, dorongan kondisional untuk menyantuni orang yang jauh dari keluarga, dan dorongan naluri, ya. Nah, kalau dulu teman-teman yang mendapat beasiswa itu menyebutnya SSR, ya, sosial atau Student Social Responsibility, ya, SSR. Jadi karena ada dorongan naluri, ya, sebagai penerima dana beasiswa, ya, dari pemerintah, kemudian ada niat untuk patungan wakaf, ya, ada niat patungan wakaf. Nah, yang itu kemudian bisa digunakan untuk pemberdayaan wakaf. Nah, dasar wakaf ini ada di Quran surat 22 ayat 77, ya. Kemudian ada di Quran surat 3 ayat 92, ada di Quran surat 2, ya, ayat 261. Nanti silakan teman-teman tadabburi
lebih lanjut lagi ya. Dan ada dari hadis ya, hadis riwayat Muslim, kemudian ada hadis riwayat Bukhari, Muslim, At-Tirmizi dan An-Nasa'i ya. Silakan nanti bisa ditadaburi lagi. Nah, selanjutnya adalah rukun dan ketentuan syariah terkait wakaf. Yang pertama yaitu pelaku terdiri dari orang yang mewakafkan harta, ya. Kemudian ada barang atau harta yang diwakafkan, kemudian ada peruntukan wakaf, ya. Kemudian ada ikrar wakaf, akadnya ya atau zigot. Ya. Zigot itu adalah pernyataan atau ikrar sebagai suatu kehendak ya, untuk mewakafkan sebagian harta bendanya, ya, termasuk penetapan jangka waktu dan peruntukannya. Ini jelas. Nah, makanya jangan sampai kemudian di kemudian hari ada sengketa tanah wakaf. Ya. Nah, ini harus jelas, walaupun ada unsur keluarga atau faktor kedekatan, tapi ikrarnya harus jelas. Ya, ikrarnya harus jelas. Ya, akadnya harus jelas. Yang di situ berapa yang mau diwakafkan kalau nominalnya rupiah atau tanah ya berapa hektar itu jelas ya. Kemudian jangka waktunya yang selamanya ya atau ada jangka waktunya. Kemudian peruntukannya juga harus jelas sehingga nanti di tengah jalan ya tidak ada sengketa atas tanah wakaf ya atau sengketa atas benda wakaf. Nah, ini rukun dan ketentuannya. Nah, pengelola wakaf ya, pengelola wakaf adalah yang melakukan pengelolaan dan pemeliharaan barang yang diwakafkan ya, melaksanakan syarat dari pewakaf. Boleh dilanggar jika ya adanya maslahat atau perkara diajukan pada hakim. Tapi harapannya sebagai pengelola wakaf ya jangan melanggar wakaf. Ya. Karena kan tadi harus jelas dulu di awal ya ikrar wakafnya. Kemudian membela dan mempertahankan kepentingan harta wakaf. Yang keempat, melunasi utang wakaf dengan menggunakan pendapatan atau hasil produksi harta wakaf. Yang kelima, menunaikan hak-hak mustahik dari harta wakaf tanpa menundanya, ya, kecuali terjadi sesuatu yang mengakibatkan pembagian tersebut tertunda. Jadi harus disegerakan, ya, diberikan kepada mustahik atau orang-orang yang berhak menerima harta wakaf, ya, atau hasil dari harta wakaf, ya. Nah, yang boleh dilakukan oleh nazir, ya, yang boleh dilakukan oleh nazir. Nazir itu si pengelola wakaf, ya, yaitu yang pertama menyewakan harta wakaf. Ya, menyewakan harta wakaf tadi agar produktif ya harta wakaf boleh disewakan oleh nazir si pengelola wakaf, menanami tanah wakaf ya, membangun pemukiman di atas tanah wakaf untuk disewakan, kemudian mengubah kondisi harta wakaf menjadi lebih baik ya dan bermanfaat bagi kaum duafa. Nah, ini yang boleh dilakukan oleh si nazir atau si pengelola wakaf. Yang tidak boleh dilakukan yaitu mendominasi atas harta wakaf, berutang atas nama wakaf, menggadaikan harta wakaf. Yang keempat, mengizinkan seseorang menggunakan harta wakaf tanpa bayaran, kecuali dengan alasan yang hukumnya jelas. Selanjutnya, meminjamkan harta wakaf kepada pihak lain, ya, tidak termasuk dalam golongan peruntukan yang mendapatkan harta wakaf atau hasil dari harta wakaf. Ini tidak boleh dilakukan oleh nazir. Nah, selesai ya materinya. Nah, waktu kita tinggal 2 menit. Ya, ini ada tugas 2 ya. Ada tugas 2. Yang pertama yaitu mendownload
PSAK 112 ya, tentang akuntansi wakaf. Ya, download saja, silakan teman-teman download. Di Play Store ada, ya, misal mau dari HP ataupun kalau yang mau dari browser, itu silakan ya di googling tentang PSAK 112 ya yang mengatur akuntansi wakaf. Ini baru ya, baru di dalam akuntansi syariah karena baru akan efektif diimplementasikan 1 Januari tahun 2021 ya, tahun depan. Nah, tapi sudah keluar PSAK-nya ya. Nah, ini baru akan efektif diimplementasikan di Indonesia ya, itu 1 Januari 2021 ya, tentang akuntansi wakaf. Nah, silakan nanti di-download ya. Kemudian yang kedua setelah mendownload ya, jelaskan poin-poin pentingnya yang ada dalam PSAK 112 tersebut ya, terkait akuntansi wakaf. Begitu ya teman-teman ya. Karena masih kurang 1 menit, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti bisa dilanjut melalui Google Classroom atau grup WhatsApp ya. Ternyata nggak terasa sudah 40 menit ya. Oke, nanti tugasnya akan saya post di Google Classroom. Nanti pengumpulannya melalui Google Classroom. Itu ya teman-teman ya. Ada yang mau tanya dulu mungkin silahkan. Kalau ada yang mau tanya. Halo? Bagaimana? Halo? Oke, kurang 1 menit lagi ya. Oke, nanti kalau mau tanya bisa lewat Google Classroom atau bisa lewat si Akad Cloud ya, atau bisa lewat grup WhatsApp. Ya. Setelah ini nanti materinya saya kirim ke teman-teman ya dalam bentuk video. Jangan lupa nanti download PSAK 112 tentang akuntansi wakaf, kemudian jelaskan